Napi Broin ini kita bisa manfaatkan juga selain untuk keperluan otomobil dan sebagainya. Juga sekarang ini untuk jaket anti peluru. Kita tahu bahwa tadi dari sisi kekuatan panasnya itu dia sampai 300 derajat itu masih ini kan. Selain itu dengan processing yang lebih lanjut dengan dibuat nano. Nah, itu bisa sebagai bahan dasar untuk pembuatan jaket anti peluru. Sehingga lebih ringan dibandingkan, tapi lebih kuat. Nanoteknologi. Dengan nanoteknologi tadi, dan sekarang ini sudah mulai dikembangkan. Nah, Pak Dedi, di samping murbei ini menghasilkan ulat sutra dan kemudian menjadi kain sutra, saya dapat informasi daunnya ini memiliki khasiat lain untuk sutra gitu. Apa Pak khasiat daun-daunnya Pak? Jadi hasil publikasi internasional sekarang ini sudah diketahui bahwa dari daun sutra ini dapat dikembangkan menjadi medicinal plant. Medicinal plant, yaitu obat-obatan dari tumbuhan, tadi tanaman. Salah satu herbal lah ya. Ya, herbal untuk ini. Dan hebatnya daripada si murbei ini, itu mempunyai kemampuan sebagai herbal untuk menurunkan tekanan darah. Oh, satu itu. Satu, yang pertama. Yang kedua adalah untuk menurunkan gula darah. Gula darah. Ya, jadi berarti itu ya. Ya, anti diabetik. Anti diabetik. Yang ketiga adalah dia mempunyai kemampuan untuk meluruhkan lemak. Lemak. Nah, lemak. Termasuk mungkin mengurangi kolesterol begitu. Ya, itu yang menarik. Luar biasa. Di hasil penelitian di luar dan di dalam negeri juga sudah mulai itu ke arah sana. Dan yang ketiga, dia itu menjadi sumber antioksidan. Daunnya ini? Daunnya. Nah, antioksidan tentu saja ini adalah bagian daripada nanti bisa digunakan untuk minuman atau herbal yang dapat menurunkan berbagai hal. Yang kelima, ya, tentu saja sangat menarik. Ini sebagai anti-aging. Nah, aging. Jadi anti ketuaan. Oh, anti ketuaan, aging. Ini yang beberapa hal yang dari daun ini bisa dikembangkan coba untuk medicinal plant dengan lengkap 5 dalam satu macam daun. Satu macam daun ini, Pak. Tapi itu udah diekstrak apa gini aja, Pak? Direbus. Nah, ini ada beberapa hal. Jadi ada yang direbus sebagai teh, ya. Ada yang diekstrak. Dikeringkan kemudian dibuat powder. Nah, powder tadi itulah yang bisa dibuatkan kapsul, diseduh, dimakan, kemudian bisa juga diproses lagi dengan ekstraksi memakai proses-proses yang lebih ini kan. Ini IPB sedang melakukan penelitian ini? Ya, sudah mulai sudah menghasilkan hasil ya. Di luar negeri sudah juga? Ya, di luar juga sudah itu kan. Apa sudah ada uji coba di pasar, Pak, ekstraknya? Untuk Indonesia belum. Belum. Tetapi kalau di luar sudah yang ada. Dikatakan inilah sebagai kelemahan kita, Pak ya. Kita banyak ini ternyata luar negeri sudah betul. Itu kan memasarkan ya. Nah, kita belum ada ya. Nah, oleh karena itu tentu saja kalau misalkan daun ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan, tentu saja petani murbei ini akan meningkat pendapatannya. Banyak sekali turunannya. Ya, turunannya banyak. Ya, untuk kesehatan, terutama tadi untuk kan di Indonesia banyak sekali orang kena diabetes. Ya, betul. Kemudian darah tinggi juga, hipertensi. Ya. Jadi kalau 5%, 10% dia orang kena diabetes, coba bayangin itu 27 juta. Kalau ini betul-betul bisa diekstrak ya. Kemudian berempat untuk menurunkan gula darah, saya yakin akan laku keras, Pak, ini untuk produksi IPB kembangkan lah ya untuk membantu menolong rakyat Indonesia yang terkena diabetes. Jadi kita nggak perlu lagi tergantung dengan obat-obat generik obat pabrikan ya. Jadi kita dengan herbal bagus sekali. Nah, apalagi Pak manfaatnya? Nah, selain itu bahwa ini produk turunan daripada sutra ini kan menjadi kokon. Di mana kokon itu merupakan lilitan dari benang-benang tadi. Betul, ya. Nah, ternyata di dalam kokon itu ada 2 zat protein yang sangat terkenal. Yang pertama adalah serisin. Serisin untuk apa, Pak? Nah, ternyata serisin itu adalah perekat sebetulnya, perekat dari benangnya.
Yang kedua adalah benangnya yang disebut dengan protein fibroin. Fibroin, serisin dan fibroin. Ya. Oke, terus. Nah, serisin ini sekarang ini dikembangkan di beberapa negara industri besar. Itu untuk apa? Yang pertama adalah untuk kosmetik. Kosmetik. Ya, jadi dia adalah sangat baik untuk penghalus kulit. Oke. Kulit menjadi kinclong dan sebagainya. Nah, itu yang pertama dari serisin tadi. serisin. Yang kedua, serisin itu bisa mempercepat penyembuhan luka. Oh gitu. Luka. Jadi luka-luka yang ini tadi Yang biasanya luka basah. Ya, basah tadi dengan serisin, maka dia akan cepat kering dan menjadi bagus kembali. Kayak propolis. Betul. Jadi ini punya khasiat yang seperti itu. Ya, serisin ya. Dan juga untuk pemeliharaan ataupun perbaikan kulit. Nah, jadi regenerasi dan sebagainya. Iya. Nah, itu yang sangat-sangat menarik. Oke, yang kedua adalah fibroin. Nah, fibroin ini untuk bisa digunakan sebagai polimer, biopolimer. Jadi bisa untuk industri misalkan otomotif. Betul. Nah, untuk menghasilkan untuk pesawat terbang dan sebagainya. Ya. Kenapa? Karena ternyata fibroin ini punya kekuatan tahan terhadap panas lebih dari 300 derajat. Oh begitu? Ya. Kalau dia nggak cair? Bahan lain terbakar, hangus. Dia tidak. Oh luar biasa. Nah, jadi itulah yang sebagai polimer untuk berbagai ini. Sirosin ini sudah fibroin ini. Ini yang sirosin tadi. Ya, kalau serisin itu sudah diekstrak ke dalam kemasan tertentu. Ya. Sekarang ini banyak digunakan untuk beberapa, kalau kita membersihkan rambut dan sebagainya. Nah, itu untuk rambut itu tumbuh baik, tidak putus-putus, itu juga campurannya ada serisin. Sudah dijual di pasar? Nah, tidak dalam bentuk satuannya, tetapi dimasukkan di dalam dicampur ke untuk jenis-jenis lain lah kira-kira. Ya, sampo dan sebagainya itu kondisioner dan sebagainya. Serisin tadi. Ya, itu sebagai bahan. Ya, nah, di Indonesia tidak tahu bahwa mungkin ada yang tahu, tetapi ada juga sebagian besar tidak tahu bahwa itu berasal dari produk-produk Sutra Alam. Sutra Alam. Apalagi Pak tadi Pak? Jadi selain itu juga serisin ini untuk berbagai minuman-minuman untuk menyegar minuman dan kesehatan yang sudah juga bisa dijual di pasar ada? Sudah ada ya? Nah, selain itu juga nih dari daun kita bisa buat klorofil. Apa? Minuman klorofil. Ya, kan sekarang ini kan klorofil. ini ada hijau kan? Ya, jadi sumber klorofil yang sekarang dijual di pasaran adalah dari daun alfalfa. Salah satunya. Salah satunya kebanyakan. Nah, sekarang sebetulnya kita bisa manfaatkan ini untuk sumber klorofil, minuman klorofil kan, untuk menyehatkan dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita bisa prosesnya bagus, kemudian ekonomis dan bisa dipasarkan, itu tadi menggantikan daun alfalfa yang dari luar. Jadi sekarang Pak, menurut saya kesempatan kan IPB ini kan mau jadi IPB Universitas Riset Pak ya. Saya pikir ini dasarnya mengembangkan turunan dari produk perkebunan ini juga proses kepompong tadi untuk dipasarkan untuk jadi untuk kosmetika, untuk kesehatan. Udah saatnya dapat kan? Betul. Akan nilai tambah yang luar biasa. Saya kaget juga tadi efek turunannya itu. Khasiatnya luar biasa ya. Daunnya. Dan saya tambahkan lagi, setelah jadi kokon kan tadi ada 2 protein, serisin sama fibroin. Nah, fibroin ini kita bisa manfaatkan juga selain untuk keperluan otomobil dan sebagainya. Juga sekarang ini untuk jaket anti peluru. Ya, kalau dia nggak capek. Kita tahu bahwa tadi dari sisi kekuatan panasnya itu dia sampai 300 derajat itu masih ini kan. Selain itu dengan processing yang lebih lanjut dengan dibuat nano. Nah, itu bisa sebagai bahan dasar untuk pembuatan jaket anti peluru. Sehingga lebih ringan dibandingkan, tapi lebih kuat. Nanoteknologi. Dengan nanoteknologi tadi, dan sekarang ini sudah mulai dikembangkan. Sudah ada contohnya Pak? Ada beberapa yang sudah menggunakan jaket tadi. Anti peluru, peluru dari bahan dasar kokon
atau benang sutra benang tadi. sutra Benang tadi. sutra. Jadi benang sutra tadi mempunyai prospek tuh. Bagaimana industri pertahanan kita bisa disupport dengan bahan dasar ini. Walaupun kita perlu penelitian pengembangan. Artinya Bapak nanti bisa presentasi ke Departemen Pertahanan untuk menceritakan betapa dasarnya kepompong ulat sutra itu bisa menghasilkan jaket anti peluru, Pak ya. Betul. Luar Karena biasa, kekuatan daya tahannya yang sangat baik. Dia tahan terhadap 300 derajat lagi ya. Untuk ini kan. Yang lain hancur dia bertahan. Apalagi Pak? Jadi itulah yang banyak digunakan ke depan, sehingga kita bisa lihat bahwa ada nilai tambah lain dari produk sutra ini untuk keperluan-keperluan yang lebih luas lagi. Dan bahkan ya kalau diproses tadi itu juga bisa untuk material untuk bioenergi. Iya. Nah, jadi untuk bioenergi tadi juga bisa berasal dari fibroid. Ya, maupun karena Bapak memang ahli biomolekuler, Pak, Bapak bisa mengeksplorasi berbagai turunan ya yang disebabkan oleh tumbuh-tumbuhan murbei maupun mediasi ulat sutra tadi, Pak ya. Nah, saya yakin dengan penjelasan Bapak ini akan sangat bermanfaat bagi pemirsa Indo dimanapun juga. Yang selama ini orang sudah melupakan perkebunan murbei, kan? Betul. Murbei ini zaman SD kita kenal, betul Pak, soal bahan untuk sutra di Indonesia. Sekarang hampir tinggal kenangan ya. Betul, Nah, mudah-mudahan pemirsa bisa mendengar cerita ini dapat disampaikan kepada masyarakat, stakeholder ya, untuk mensupport perkebunan murbei ini supaya kita bisa mengurangi impor, menambah tenaga kerja. Dan di samping itu turunan-turunan dari murbei ini, proses budidaya murbei ini ulat sutra ini ternyata banyak sekali tadi. Betul. Tadi zat sirisin tadi, fibroin tadi bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal, untuk kosmetik, kesehatan, bahkan untuk energi molekuler ya, melalui nanoteknologi, bahkan untuk anti peluru, jaket anti peluru ya. Nah, pemirsa, kita akhiri jumpa kita di Desa Sukamantri ini ya dengan Bapak Dr. Dedi lulusan Prancis, dan saya yakin pertemuan siang hari ini di kebun murbei yang luas ini akan bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, salam sejahtera ya. Tetap ikuti channel ini, jangan lupa subscribe, like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.